Hai, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Wisrahan. Oke, di video kali kita bakal nge-reaction tentang animasi lagi nih ya teman-teman ya. Cuman seperti biasa untuk malam Jumat atau hari Jumat kita bakal nge-reaction animasi yang temanya itu sedikit horor ya teman-teman ya. Sedikit doang horornya ya, kalau misalnya lagi banyak ya berarti emang ini ceritanya lagi horor banget ya guys ya. Ya emang kadang animasi itu gitu guys, ada yang horor banget, ada yang horornya sedang, ada juga yang horornya itu emang ya bisa dinikmati anak-anak kayak gitulah. Karena kan emang ceritanya itu animasi ya guys ya, jadi ya adalah tujuannya untuk ditonton sama anak kecil guys. Nah, kalau misalnya terlalu horor banget ya ntar takut juga dia ya. Nah, tapi nggak tahu lah ya guys ya, untuk episode yang kali ini berapa persentase horornya kira-kira ntar kalian nilai sendiri guys di akhir video ya. Darinya Hellbus The Series Season 2 Shift Malam Paranormal Experience bagian 3. Ya, seperti biasa nih sebelum kita masuk reaction video kita bakal absen dulu ya guys ya. Untuk yang kemarin udah hadir di live premiere video-video aku ya. Oke, pertama ada Arga Atmaja AG, ada Arti Kakak O5W, ada Susilowati 2184, Putri Ayu Sinta, Nazril F8M, ada Fakrosa 02, Zafran Relfans 26 Yogyakarta, Kosmos CS Zo. Lanjut ada Ahda Geng Official, ada Mamat Baik Kino, ada CC 201 PTKI, Azam Muzaki, ada Roblox Revans, ada Muhammad Padlan, Mauladin Lutfi, ada Anjurah WDZ. Lanjut ada Fatan Zikri, ada Alpha G9G, ada Angkasa Official 456, Kamu Nanya O1Z, ada Aziz Hermansyah, ada Ahmad Relfans, ada Hafiz S5F, Sasa Roblox, ada Patricius Arka, ada Alam Alvano, Sipung Tole, oke, ada Faris RF Daop Bandung Railway, ada Fikri Putra Kurnia, Relfans 25 PWT, ada Arsen Official juga, Hiskia Cornelius. Lanjut ada Amil Faris, ada Acep Wahyudin, Sri Wahyuni, Alta Fabrizam, ada Aska Ceser juga, Brother Elhas, ada Faiz Busmania, Siti Aminah W2, ada Muayyad 26, dan masih banyak lagi, cuman aku nggak bisa sebutin semuanya guys. Oke lah, langsung sekali untuk masuk reaction video ya kan. Let's go. Oke teman-teman, sebelumnya di sini aku mau kasih tahu dulu kalau video ini bakal panjang ya untuk durasinya. Jadi mungkin bisa siapin cemilan ya guys ya, atau sesuatu yang bisa dimakan. Mungkin kalian nontonnya bisa lebih relax kayak gitulah. Kalau aku sih karena emang suka buah-buahan ya guys ya, di sini aku ada melon nih guys untuk nemani aku nontonnya. Oke, disclaimer dulu ya, animasi ini hanyalah fiktif belaka. Oke. Bentar, ini openingnya baru nih ya. Karena ini tuh udah masuk ke season 2 ya teman-teman ya. Bukan season 1 lagi yang openingnya itu kayak gini nih. Season 2 betul. Oke. Gedung-gedungnya itu berbentuk bus guys. Oke. Ini siapa nih? Ken ya? Ini yang Sasuke itu guys. Dan ini Akatsuki ya, oke. Woi Ken, Lagi ngapain weh? Diam baik kayak wakil. Lagi mau berangkat nih, tapi masih mager dah. pengen kaya tapi mager-mageran. Iya. Gimana sih? Satir banget guys jokesnya. Privilege juga kagak. Sono-sono berangkat duluan dah. Gak usah bawel. Hehe, marah-marah mulu weh kayak Rigen. Periken. Udahlah Pri, tinggalin weh. Ini temen-temennya ya, kan betul kan? Ada Akatsuki, ada juga Sasuke guys di belakangnya. Kebiasaan bedah mereka, bikin emosi aja. Oke, Silver Surfer ya untuk yang ini. Si Ken ini guys. Oh, kayaknya emang Ken ini nih yang bakal yang selalu disorot ya. Kayaknya itu tuh yang jadi pemeran utamanya. Nah, udah semua nih weh. Permisi dulu ya, bye.
Oke, ini yang weh itu guys. Oke, bye-bye twins. Oke, bye-bye twins. Karena kembar guys, makanya twins ya. Mantep sih pengambilan sudut gambarnya itu suka banget aku sama Elbas ini. Gokil. Woi baby, Hai Ken, gimana kabarnya nih? butuh duit nih baby. Oke. Weh, yang lain juga butuh kali Ken. Nah Iya juga makanya, ngapain hari ini baby? Ah. Hari ini libur Ken. Lah, Oke, lagi libur. masa iya hari pertama kerja libur sih baby? Bener dong. Iya bener lah, tapi Tapi apaan weh? jaga malam di TPA pinggir kota ya Ken. Lah, kenapa dah baby? Tadi ada info-info katanya Pak Bambang lagi sakit, jadi butuh pengganti. Kenapa nggak yang lain aja dah baby? Oke. Masa truk suruh jaga shift malam? Ngadi-ngadi dah. Ya emangnya kenapa? Ya aneh aja lah baby. Hili, udah kerjain aja sampai subuh Ili. doang ini. Bukan masalah itu, tapi Udah, kerjain aja. Protes Oke. mulu kayak rakyat. Wow. ya kan emang rakyat weh, karyawan lagi. Oke. Ini jokesnya satir banget anjir. Protes mulu kayak rakyat katanya. Terus dijawab sama si Ken ya emang rakyat ya. Terus karyawan lagi katanya. Karyawan buruh guys. Ini jokesnya entah kenapa agak pinggir jurang ya. Suka banget ya guys pakai jokes kayak begituan. Apalagi si baby ini ya guys ya, mentang-mentang robot ya. Itu mulutnya kagak kejaga banget. Mulutnya sembarangan banget anjir. Agak racun juga mulutnya dah. Oke, lanjut lagi nih guys. Iya, kayaknya bakal Ken dah yang jadi pemeran utamanya di episode ini ya. Weh Ken, udah kerja? Kerja weh, tapi ntar shift malam di TPA. TPA? Pinggir kota itu? Ya gitulah pan. Weh, hati-hati Ken, banyak hantunya tuh. Waduh. Helah, nggak percaya gue. Halu aja kalian. Oh iya, Ken ini emang agak sedikit meremehkan guys. Saya sama hantu dah. Lah aja sampai setua ini belum pernah tuh ngalamin. Anjay, sampai setua ini katanya belum pernah ngalamin. Ini nih, shift malam ya, Paranormal Experience bagian 3. Oke, ini bermula nih guys. Waktu udah mulai menunjukkan malam hari kayaknya ini ya. Ya. Dimana lampu-lampu kota itu udah pada menyala guys. Nah ini nih lokasinya nih. Lokasi yang emang sudah banyak memakan korban nih guys. TPA apa tuh? Niponesia ya? Baru tahu gue ada tempat kayak gini di pinggiran kota. Hah? Oke, memang belum pernah ke sini guys. Nah ini nih, wah, pohon-pohon angkernya ya. Dirasa-rasa kok agak serem ya. Alah, perasaan aja kali ya. Nggak ada apa-apa juga. Oke, itu apa ya guys di atas kepala Ken itu ya? Center ya? Sepi banget ya. Mana sendiri lagi, nggak ada temen ngobrol. Oke, nggak ada temen ngobrol. Apaan dah? Kayaknya center dah. Bukan Meriam mah tuh kan, center kan? Tapi lebih kayak Meriam guys. Kok nggak ada apa-apa ya? Perasaan ada suara tadi. Oke. Perasaan gua aja kali. Oke, Ken kembali ya ke tempat apa itu ya, tempat nongkrongnya lah. Terus ronda mungkin ya guys ya. Oke, ngeluarin tablet. Aduh, masih jam segini lagi. Oke, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube juga. Loh, itu yang Eca. bus yang kemarin bukan sih? Siapa weh di sana? Iya betul lah, yang kemarin guys. Ngajak berantem kali ya? Anjir berani banget sih kan. Kayak dia belok. Oh dihampiri ya sama si Ken ya. Lah, perasaan tadi ada bus dah.
Oh, hilang guys. Ternyata Oke. cuma bangkai body doang. Bangkai body, oke. Ada di pangkalan guys. Wah, Wah, buset, siapa lagi tuh? tiba-tiba ya. Woi, siapa ya? Kan usil dong. Nusil, dia mundur guys. Dah, siapa lagi nih? Oke, kembali ya diperiksa sama si Ken. Oke, nggak ada siapa-siapa guys, seperti biasa ya. Lah, kok kagak ada dah? Weh, mulai nggak bener nih. Mulai nggak bener teman. Oke, by the way ini baru permulaannya teman-teman ya. Dimana si Ken baru aja diganggu nih sama makhluk-makhluk sekitar yang emang seperti biasa guys. Di permulaan itu awal-awal mereka kayak memunculkan diri, kayak memperlihatkan diri kayak gitulah. Nah lama-kelamaan ini kayaknya sifatnya bakal mengganggu dah. Dimana posisi Ken ini sebenarnya belum merasa takut ya guys ya, tapi masih berani kayak gitulah. Karena emang penasaran aja sama apa yang muncul di hadapannya guys. Jadi dia belum tahu ya guys ya kalau itu penampakan alias bukan makhluk asli guys. Makanya dia berani aja guys ya untuk memeriksa, untuk mendekati ya. Oke. Cari temen aja kali ya. Siapa itu cok? Tuh, Ada sebuah tapi pickup ya. siapa ya? Oke, ini Ken kayaknya berusaha Panggil untuk Sky aja kali ya. Oke, untuk menghubungi yang lain ya guys ya. Lihat dia. Nggak ada apa-apa ternyata. Tadi awalnya ada ya guys ya. Ada yang tiba-tiba turun ya. Siapa lagi nih? Siapa itu Punten. Bisa Aduh punten-punten. Sky, diangkat dong. Memanggil temennya guys, itu yang Sky tadi. Nah. Sky-nya lagi sibuk Please, ya. diangkat dong. Takut beneran nih gua. Oh, ini udah mulai merasa takut nih. Hilang kan? Oke, dia jalan perlahan ya. Mau kemana dah tuh cewek? Tahu dia kalau Gak cewek. mungkin guys. kan di sini ada orang. Ah. TPA ini. Lah, mana sih Sky? Gak diangkat dah. Hantu bukan ya? Hantu Masa bukan iya ya? ada hantu di sini? Kembali guys, diiringi sama Ken untuk memastikan ya. Permisi Neng. Dari mana mau kemana ya? Neng, siapa ya? Kok malam-malam ada di sini? Oke, diajak ngobrol guys. Neng, kok diem aja? Ditanya juga. Biarin aja mas. Percuma dia ditanya gak bakalan jawab. Itu siapa? Loh, ada lagi guys. Mas, bikin kaget aja dah. Gak usah diurusin dia mas. Emang suka gitu dia. Gangguin yang jaga di sini. Oke. Pandangannya Tapi dia siapa, kosong dah? guys. Ah udah biarin aja. Lihat tuh aneh gitu kan tingkahnya. Aneh gitu tingkahnya katanya. Ya iya sih. PTW Mas dari mana? Loh, hilang ternyata cok. Buset, kemana tuh mas-mas tadi? Ternyata masnya guys yang aneh. Tuh kan hilang juga. Kemana juga cewek tadi? Terus gue ngomong sama siapa dah? Waduh, nggak bener ini. Oke. Di sini terlihat banyak penampakan nih ya teman-teman ya. Ini gak cuma satu atau dua mobil doang seperti di episode sebelumnya. Ada banyak penampakan di sini guys. Ini nggak diambil deh kerjaan kayak gini. Agak menyesal katanya si Ken guys karena ngambil pekerjaan ini ya.
Gak cuma 1-2 mobil loh ini loh, ada banyak kayaknya yang bakal menampakkan diri. Tuh kan, betul kan? Apaan ini weh? Ada 3 sekaligus guys. Waduh. Waduh, tolong weh. Oh enggak 3 guys, 4 tapi ya. Aduh, Sama Sky, bus di aduh, belakangnya. tolong. Anjir kaget cok. Kok tiba-tiba Weh Ken, kenapa Ken? si Sky ya? Abis dihantuin apa gimana Ken? Habis dihantuin Sky, apa gimana? akhirnya datang juga lu. Kenapa emang? Aduh Sky, dihantuin gue dari tadi. Hantu? Iya weh, aduh serem banget dah. Tolong temenin ya Sky. Tolonglah Sky, sampai subuh doang. Takut banget gua. Oke. Takut juga ujung-ujungnya. Ya mau gimana lagi Sky, serem banget asli. Ya udah Ken. Oke, jadi sini ditemenin sama Sky ya. Cuman Sky-nya ini masih tanda tanya guys. Ini beneran Sky atau bukan? Soalnya pandangannya itu kayak kosong banget loh. Dari mana aja sih Sky? Diteleponin juga dari tadi. Ya maaf, lagi di jalan soalnya. Aduh, tapi Sky, lu datang dari mana dah? Kok tiba-tiba gitu? Ah betul. Orang dari tadi Ken. Dari tadi. Iya kah? Nggak sadar gue. Dari tadi dari mana guys? Perasaan Sky, tiba-tiba banget. diam baik dah. Nggak kayak biasanya. Nggak apa-apa Ken. Biasanya bawel lu Sky. Ini lu Mas Ahmad dah. Ah betul. Capek aja sih Ken. Capek, oke. Oh alah gitu. Tapi seenggaknya lu udah di sini Sky. Nggak kayak Temen biasanya soalnya. asli guys. Ini terlalu kaku sih untuk menjadi seorang Sky ya. Oh ini bapak-bapak yang biasanya emang ada di TPA guys. Ini asli ya. Kalau ini asli. Gimana Ken? Aman? Aman Mister, hehehe. Ada temen soalnya. Teman? Teman. Iya nih Om sama si Sky, hehehe. Ternyata cok. Duluan ya Ken? Ada urusan soalnya. Bapaknya ini. Tuh, nggak nongkrong-nongkrong dulu Mister. Bapaknya ini diem-diem aja guys. Jarang banget mau ngasih tahu sesuatu ya. Kenapa dah si Mister? Aneh banget. Gak tahu tuh Ken. Ya elah, apalagi tuh? Dari suara lagi Ngecek ya. dulu ya Sky. Oke. Di sini udah fix guys. Itu bukan Sky ya. Itu truk jadi-jadian kayaknya, truk yang terbengkalai dah. Terus menyerupai Sky ya. Nggak ada apa-apa padahal. Ngapain Sky? Ada lagi Nggak cok. apa-apa. Cuma mau ikut ngecek. Oh, aneh banget dah si Sky. Nggak kayak dia aja dah. Ya kan? Si Ken sebenarnya udah mulai merasa nih kalau itu bukan Sky ya. Sky, dengar-dengar yang jaga malam di sini sering ganti ya? Iya bener Ken. Kenapa emangnya? Kamu ngalamin sendiri kan? Ya iya sih. Ternyata beneran dah. Gue awalnya nggak percaya sama hal begituan Sky. Ngeremehin temen-temen. Awalnya nggak percaya. Sekarang gue yang ngalamin dah. Oke. Kan tugasku ngasih tahu yang gak percaya aja Ken. Hah? Maksudnya? Ntar juga paham sendiri. Ntar juga paham sendiri katanya. Sky-nya aneh banget guys. Ini udah fix bukan Sky ya. Oke, ini menjelang pagi mungkin. Oh, masih ada ternyata. Bukan tatapan aja kayak Ngapain gitu Sky? guys. Lihat apaan weh?
Sky, mau pulang nggak? Udah habis nih waktu jaganya. Ayo Sky, balik. Udah subuh nih. Oke, udah subuh nih ya. Ya udah, gue duluan ya Sky. Capek banget. Ken, itu bukan Sky, Ken. Kabur, Ken. Duluan ya. Makasih weh. Secepatnya udah kabur, nemenin. oke. Hehehe. Oke, ini si Ken sejauh ini sih nggak ada gangguan yang berarti ya untuk dia ya. Oke, dimana dia mau pulang? Loh, Lah, Sky? Weh Ken, sorry nggak sempat angkat teleponmu. nah kan? Di jalan aku sama si Bre. Oke, ini guys, Lah, Sky lu yang gimana, asli itu Sky? yang ini ya. Ya kerja dong. Gimana sih? Kenapa emangnya Ken? Lah kan lu nemenin gua semalam di sini Sky. Dih, apaan sih? Orang aku nganter barang sama si Bre. Ah, Ini baru betul. balik. Hah? Nggak mungkin lah weh. Orang gue semalam sama lu di sini. Sky, semalam sama aku Ken, dari luar kota. Tapi Kenapa sih Ken? Aneh banget deh. Tahu tuh, kecapean kali. Disangka kecapean ya. Weh, kenapa Ken? Ada apa Oke, sih Ken? mukanya mulai murung nih guys. Penasaran dong. Mulai ketakutan. Takut juga ujung-ujungnya. Kan tugasku ngasih tahu yang percaya aja Ken. Oh iya, dia ingat guys dengan kata-kata Sky jadi-jadian sebelumnya ya. Oh balik ya Ken ya, mau kemana? Mau kemana Ken? Ayo kejar Bre. Mau kemana Ken guys? Kayaknya balik ke tempat Sky tadi mungkin ya, untuk memastikan itu Sky beneran atau enggak. Iya, sampai ke tempat tadi guys. Ada apa Diiringi sih Ken? sama Bray juga, dan juga Tahu Sky nih, asli. Kitanya juga diem-diem baik. Oh alah, ternyata pingsan. Ken, kenapa weh? Rodanya guys Woi Ken, pingsan. bangun Ken. Wah, si Ken ternyata pingsan ya. Oh iya betul, akhirnya di towing. Dia lihat kita berdua kayak kebingungan. Terus takut gitu pak. Terus habis lihat bangkai truk itu, langsung pingsan dia. Gitu ya. Ada apa emangnya pak? Oke, Bapak ini ngelihat kalau itu truk jadi-jadian guys. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Mending kalian cek keadaan anak Ken saja. Bapak ini tuh jarang banget kondisinya cerita. nyamper banget pak. Soalnya entah kenapa kendaraan bekas kecelakaan di Lembah Hijau diangkut dan dipindah ke sini semua. Oke, ini udah pernah aku Mungkin bahas nih guys beberapa. Ini yang bikin suasana TPA jadi suram. Nah ini nih. Padahal dulunya di TPA ini aman-aman saja. Oke. Itu by the way untuk beberapa mobil kecelakaannya udah pernah aku bahas guys. Oh, gue Sky. Dia persis banget dah sama lu. Cuma gak aneh aja tingkahnya. Ada kapok dah, nggak mau lagi kerja malam-malam. Apalagi jaga tempat gitu. Oke, Ken akhirnya sadar ya guys ya. Ya, itu dia guys. Untuk alur cerita daripada Elbas The Series Season 2, Shift Malam ya. Oke, jujur ini untuk alur ceritanya memang menurut aku nggak sekompleks di episode-episode sebelumnya guys. Yang mana ini untuk lokasinya di sekitaran TPA situ aja guys ya. Sedangkan di episode sebelumnya itu kan dari berbagai tempat, terus ada patokannya juga, misalnya kayak gudang kosong ya. Terus adanya momen tersesat juga di beberapa mobil. Nah kalau di sini tuh lebih ke horornya kayak gitu sih, lebih ke momen ngagetinnya guys. Dimana misalnya kayak mobilnya tuh muncul secara tiba-tiba ya, atau lewat dengan kondisi yang menyeramkan kayak gitulah. Jadi kayak horor yang emang langsung terlihat gitu ya.
Nah, seperti biasa di sini aku juga bakal menceritakan nih guys, sebuah alur cerita yang mana ceritanya itu langsung kejadian di dunia nyata ya, alias kemiripannya lah dengan alur cerita yang ada di animasi ini tadi. Jadi ceritanya itu diambil dari kejadian nyata guys, yang mana tempatnya itu juga mirip-mirip dengan alur cerita yang ada di animasi ya. Tempat penyimpanan mobil bekas kecelakaan atau yang sering disebut kuburan mobil memang terkenal angker ya. Kesaksian para penjaga dan warga sekitar sering menceritakan banyaknya kejadian janggal yang terjadi di sana. Misalnya nih ya, adanya suara rintihan katanya. Terus ada penampakan korban kecelakaan juga yang utuh atau berlumuran darah di dalam mobil. Hingga kendaraan yang tiba-tiba menyala atau bergerak sendiri di malam hari. Nah, jadi berikut nih ya, adalah cerita yang paling populer di kalangan pekerja dan masyarakat sekitar perihal kuburan mobil. Lahan penampungan tol Jatiluhur, tepatnya di Purwakarta, Jawa Barat guys, berlokasi dekat pintu tol Jatiluhur. Tempat ini menampung puluhan hingga ratusan mobil, bus, dan truk korban kecelakaan. Tempat ini khususnya dibuat katanya untuk menampung mobil laka yang terjadi di sekitaran ruas tol Cipularang. Nah, jadi kecelakaan yang terjadi di sekitaran tol Cipularang, ini di sini guys tempat penampungannya ya. Kejadian bermula nih ketika salah seorang supir mobil derek yang terpaksa menginap ya setelah membawa sebuah bus laka. Sesampai di lokasi, supir berencana meletakkan bus di dalam lahan. Namun ya, karena akses ke dalam yang terhalang banyak mobil, membuat truk dereknya sangkut katanya, dan tidak bisa lewat teman-teman. Nah, singkat cerita ya, karena sudah dirasa terlalu larut malam, dimana jam menunjukkan pukul 1 lewat 25 menit guys, alias sudah lewat jam 12 ya. Dan badan dirasa sudah lelah katanya, supir memutuskan untuk tidur di dalam mobil di lahan tersebut. Sambil menunggu lahan itu beroperasi atau ada petugas yang datang, biasanya pada pagi hari untuk merapikan mobil. Dimana posisi truk juga sebenarnya udah sangkut ya guys ya, atau terkena mobil lain kayak gitulah. Jadi kayaknya nggak bisa maju, nggak bisa mundur lagi guys. Nah, daripada ribet di situ ya guys ya untuk memaksakan pulang atau memaksakan jalan, jadi udahlah supir ini tuh terpaksa bermalam di dalam truknya itu sendiri. Sempat terbangun nih guys sekitar pukul 3 malam. Sopir ternyata dibangunkan oleh bau busuk yang menyengat di lokasi tersebut. Hal ini pun memicu tanda tanya ya, kira-kira dari mana nih bau busuk itu berasal? Sang sopir akhirnya mencoba memberanikan diri dengan menyalakan lampu truk. Tidak ada yang aneh di sekitar sana. Yang terlihat di depan hanya deretan mobil yang alami rusak di berbagai sisi. Oke, jadi di sini si sopir berusaha untuk melihat lokasi sekitarnya ya guys ya. Cuman belum ada hal aneh yang terjadi. Nah, jadi kurang lebih 1 menit memperhatikan sekitar nih, dimana katanya bau busuk itu sedikit menghilang. Lampu truk pun kembali dimatikan ya. Supir kembali mencoba tidur, namun tetap tidak pulas teman-teman. Dan benar saja nih ya guys ya, 15 menit berselang, bau menyengat kembali tercium nih. Namun kali ini dengan bau yang sedikit berbeda, yakni bau amis. Lampu truk pun kembali dinyalakan ya, dengan tujuan mencari sumber bau itu lagi. Dan benar saja guys, kejadian janggal pun terjadi ya. Terlihat sebuah pickup ya dengan kabin yang lumayan hancur menjatuhkan pintu pickup secara tiba-tiba teman-teman setelah tersorot lampu di depan. Pintu itu terlepas sendiri ya, tepat kurang lebih 20 meter di depan supir. Dan terdapat bercak darah guys pada pintu, serta bau amis yang tercium diduga kuat berasal dari sana. Lalu di dalam truk pun supir merasa merinding guys setelah melihat kejadian itu. Namun dipaksa berani karena truk tidak bisa untuk mundur lagi. Nah, jadi menurut cerita orang-orang setempat nih guys, hal mistis seperti itu tidak terjadi 1 atau 2 kali aja ya guys ya, di sekitar lokasi tersebut. Tapi sudah banyak terjadi katanya dengan hal janggal yang berbeda dan dialami oleh orang yang berbeda pula. Makanya tidak heran ya kalau area ini itu dianggap sebagai tempat bersemayamnya energi negatif dan arwah korban yang belum tenang.
Nah, jadi itu dia guys ya untuk alur cerita daripada kejadiannya yang terjadi di lahan penampungan tol Jatiluhur atau Purwakarta, Jawa Barat ya. Tuh, dari penonton aku, adakah yang mungkin tinggal di lokasi sekitaran itu guys? Tulis aja di kolom komentar ya, siapa tahu kalian juga pernah merasakan hal-hal mistis kayak gini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Terus banyak nih untuk Elbas The Series yang udah mengizinkan aku untuk reaction animasinya. Ini keren banget ya. Dan terus banyak juga nih untuk kalian yang udah setia menonton videoku sampai habis. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.